Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim yang beriman? Jumpa lagi bersama kami di Jejak Channel. Di penelusuran kita kali ini bakal menelusuri sebuah masjid yang ada di Kabupaten Bone, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa masjid merupakan tempat berkumpul umat muslim yang ada di dunia. Masjid merupakan tempat beribadah umat muslim, tempat di mana mereka melakukan kajian-kajian Islam, berdiskusi, serta memperdalam ilmu agama. Masjid juga merupakan saksi sejarah di masa kerajaan, di mana masjid sangat berperan penting di masa kerajaan. Sahabat yang beriman, Anda penasaran dengan sejarah Masjid Raya Bone? Simak ulasan selengkapnya di Jejak Channel. Mari jelajah sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Jejak Channel. Di penelusuran kita kali ini kita bakal menelusuri masjid, salah satu masjid yang ada di Kabupaten Bone ini, yaitu Masjid Raya Bone. Jadi hari ini kita bakal menelusuri jejak-jejak sejarah yang ada di Masjid Raya Kabupaten Bone. Seperti apa keseruan perjalanan kita kali ini? Terus ikuti kami di Jejak Channel. Let's go. Sejarah masyarakat Bone merupakan bagian dari sejarah Sulawesi Selatan yang harus mendapat perhatian untuk dikaji dalam berbagai perspektif, termasuk perspektif arkeologis historis. Karena Bone termasuk sebuah kerajaan besar dan populer di Nusantara yang mencapai puncaknya pada Raja Bone yang ke-15, yaitu Arumpalaka, pada abad 17 yang tampil sebagai penguasa di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Peninggalan kerajaan Bone sebagai bagian dari sejarah bangsa dapat dijadikan sebagai objek penelitian arkeologi yang terdapat pada beberapa tempat dan bagian diantaranya istana atau seraja, benda pusaka, rumah adat, 3 kompleks besar makam sultan atau raja-raja Bone, yaitu kompleks makam Kalikoe Bukaka, makam Naga Uleng Cenrana, dan makam Laleng Bata Lamuru, ditambah 1 kompleks makam Kadi-Kadi Kerajaan Bone, yaitu Masjid Tua Al-Mujahidin Bone dan Masjid Raya Watampone, serta mimbar Masjid Raya yang dibuat di masa Raja Bone ke-32 Lama Panyuki yang memerintah pada tahun 1931 sampai dengan 1946, kemudian menjadi kepala daerah tahun 1957 sampai dengan 1960. Lama Panyuki selaku Raja Bone ke-32 memiliki peran yang besar dalam pembangunan Masjid Raya Watampone. Bahkan namanya terukir dalam inskripsi huruf Arab dalam bahasa Bugis pada gapura mimbar masjid yang menunjukkan atas perannya yang besar dalam memakmurkan dan membangun masjid pada tahun 1941 dan selesai pada tahun 1943. Masjid Raya yang terletak di Jalan Masjid Watampone dibangun oleh Lama Panyuki Raja Bone ke-32 yang memerintah dalam tahun 1931 sampai dengan 1946. Lama Panyuki dikenal patuh dalam melaksanakan syariat Islam, sehingga pada tahun 1941 ia mendirikan Masjid Raya Watampone. Lama Panyuki pada waktu itu mengundang pembesar kompeni Belanda yang bernama Tuan Residen Boslar untuk meresmikan masjid tersebut. Nama lengkap dari masjid ini yaitu Masjid Al-Jami Al-Ihsan, namun lebih populer dengan nama Masjid Raya Watampone. Masjid ini juga memiliki ciri dan ragam hias arsitektur bangunan yang hampir sama dengan masjid-masjid kuno yang ada di Sulawesi, Jawa, Sumatera, Maluku, Kalimantan, dan lain-lain. Salah satu ciri Masjid Raya Watampone sebagai masjid kuno adalah beratap tumpang dan memiliki belubu pada ujung atap masjid yang terbuat dari keramik Cina yang konon kabarnya keramik itu berasal dari masa dinasti Ming. Hal tersebut bermakna ragam hias arsitektur Masjid Raya Watampone memiliki kesinambungan budaya di tengah pergulatan dan penyebaran Islam di Nusantara yang patut untuk dikenang. Eksplorasi dan penelitian arkeologis tentang sejarah Masjid Raya Watampone menjadi penting untuk dilakukan
karena di masjid inilah tergambar karakter pengetahuan Muslim tentang arsitektur masjid pada masa itu, serta sejarah dakwah dan pendidikan Islam tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bone sampai saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa Bone dahulu adalah kerajaan besar di Sulawesi Selatan, termasuk salah satu kerajaan Islam Nusantara yang memiliki peran signifikan dalam catatan sejarah tersebarnya Islam di Jazirah Sulawesi pada abad ke-17 yang tak dapat dipungkiri eksistensi dan pengaruhnya dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Keberadaan masjid yang terletak di pusat kota Watampone ini menjadi penting untuk diangkat guna menggali nilai-nilai arkeologis dan seni budaya Islam yang sangat berharga untuk dilestarikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas urgensi dan peranan Masjid Raya Watampone dalam pengembangan dakwah Islam di Bone khususnya, dan untuk memperkaya khazanah sejarah budaya Islam di Indonesia. Tentunya terutama bagi generasi kaum muslim Bone harus memahami tentang sejarah arsitektur Masjid Raya Watampone yang telah berumur puluhan tahun sehingga telah memenuhi syarat untuk masuk kategori masjid kuno yang dilindungi dan dilestarikan. Masjid Raya Watampone terletak di Jalan Masjid Kota Watampone, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Panetiriatan. Masjid ini termasuk kategori masjid tua atau masjid kuno, sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Namun demikian, masjid ini belum dimasukkan sebagai benda cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah dan negara. Setiap masjid tua yang ada di dunia ini memiliki kisah, cerita, dan sejarahnya masing-masing. Termasuk Masjid Raya Watampone juga memiliki sejarah dan kisahnya tersendiri. Apabila kita bergerak masuk ke dalam masjid, maka kita akan melihat inskripsi Arab yang berbahasa Bugis pada gafuran mimbar masjid yang bertuliskan sebagai berikut: Riwatu lama penyoki Sultan Ibrahim Aporiwakana laparenrengi arupone tinhoe di ajabente, dari kata Napatetom yang artinya dibangun oleh atau atas perintah lama penyoki sehingga Masjid Raya didirikan, di mana saat itu beliau sebagai Raja Bone ke-32 pada tahun 1931 sampai dengan 1946. Nagu Rusui Bes Pancetana Bese Kajuara Arumpone Matinroe Limajanna Napatatomi Masigi Ribone di Asona Ahae Ulas Sabang tahun 1304 Hijriah 1941 Masehi. Dalam inskripsi ini pula dijelaskan tentang keturunan Lama Penyoki, yaitu keturunan dari Raja Bone sebelumnya, yaitu Raja Bone ke-27 Laparenrengi Matinroe Riaja Benteng, yang memerintah pada tahun 1845 sampai dengan 1857, dan Ratu Bone ke-28 Wetenrawaru Pancetana Besek Kajuara Sultana Umul Huda Matinroe Rimajenang, yang memerintah pada tahun 1857 sampai dengan 1860. Beliau adalah seorang raja perempuan, Laparenrengi dan Wetenrawaru sebagai pasangan suami istri. Diperoleh informasi dari Haji Siti Hadijah Abbas mengatakan bahwa tanah yang ditempati oleh Masjid Raya Watampone sekarang ini adalah tanah wakaf yang diserahkan dari pemiliknya yang bernama Nusu dengan luas 80 are untuk dibangun sebuah masjid. Pemberian tanah tersebut disaksikan oleh Raja Bone Mapanyoki Sultan Ibrahim. Nusu adalah salah seorang pejuang Bone yang memperoleh jabatan Petoro, yaitu komandan dalam pembangunan Jalan Sumpalabu, jalan dari Bone ke Makassar yang terletak di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Ditambahkan juga oleh Haji Siti Hadijah yang masih cucu dari Nusu, bahwa yang pernah menjabat sebagai imam-imam salat
di Masjid Raya Watampone, yaitu yang pertama Aisyah. K. Haji Abdul Jabbar, yang kedua Haji Andi Poke, dan yang ketiga K. Haji Junaid Sulaiman. Sesudahnya itu terdapat beberapa imam-imam yang bertugas secara bergantian. Adapun materi-materi tulisan yaitu ayat-ayat Al-Quran yang telah dipilih oleh penulis, kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dipilih secara khusus dan spesifik, kata-kata hikmah yang secara khusus dipilih, kemudian Asmaul Husna berjumlah 99, namun sebagian tertutup oleh dinding kedap suara, nama-nama Nabi dan Rasul yang berjumlah 25 nama, kemudian nama-nama sahabat Nabi SAW yang terkenal, kemudian nama-nama gelaran Nabi Muhammad SAW. Model dan ragam hias Masjid Raya Watampone, yaitu terdapat beberapa gagasan arkeologi yang ditemukan, yaitu bahwa model jendela luar sebagai ventilasi terbuka adalah model lengkungan tapak kuda. Model ini sangat familiar dalam pembangunan masjid di Timur Tengah. Kemudian model atau jenis huruf kaligrafi yang digunakan oleh kaligrafer adalah kat sulus dan diwani. Kat sulus lebih banyak digunakan dari kat diwani. Senada yang pernah diungkapkan oleh Andri Guru K. Haji Abdul Latif Amin menjelaskan bahwa pembangunan Masjid Raya Watampone dipelopori oleh Raja Bone Lama Penyoki Sultan Ibrahim. Ia menjelaskan salah satu cara yang ditempuhnya adalah mengumpulkan para kepala-kepala distrik Kerajaan Bone untuk berpartisipasi mengambil bagian untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Raya. Misalnya, distrik Barabo yang menjamin seluruh kebutuhan kayu bangunan untuk berdirinya masjid, sehingga semua kepala distrik mengambil peran sampai masjid selesai dibangun, dan untuk semennya mendapat bantuan kompeni Belanda. Menurutnya, arsitek Masjid Raya Watampone ini oleh orang Cina. Bahkan dalam proses pembangunan, batu yang dipakai untuk dipasang pada bangunan masjid harus terlebih dahulu dicuci sebagai bentuk penyucian terhadap masjid, atau disucikan lebih dahulu baru dipasang. Sedangkan pembuatan mimbar masjid dibuat di luar daerah Bone. K. Haji Abdul Latif juga mengungkapkan beberapa hal yang dilakukan oleh Raja Bone berkaitan dengan Masjid Raya, diantaranya yaitu bahwa ketika Lama Penyoki masuk masjid untuk melakukan sholat, beliau berjalan melalui arah depan atau bagian timur, masuk bersama rombongan dan pengawalnya berdasar pada garis merah pada lantai keramik masjid. Kemudian jamaah masjid tidak diperbolehkan melewati batas garis merah pada lantai sebelum Raja Bone duduk di tempatnya, yaitu di samping kiri mimbar. Sementara para anggota adat itu posisi duduknya sebelah kanan mimbar, dan sesekali Lama Penyoki melirik dan melihat siapa-siapa anggota adat itu yang hadir di masjid pada waktu sholat Jumat maupun sholat fardu. Adapun yang pernah menjadi imam di Masjid Raya juga dikisahkan oleh K. Haji Abdul Latif, yaitu imam masjid pertama sekaligus sebagai imam Bone, yaitu K. Haji Abdul Jabbar, seorang hafiz Al-Quran ataupun hafal Al-Quran, dipilih langsung oleh Raja Bone Lama Penyoki. Dan yang kedua, Haji Andi Poke juga dipilih langsung oleh Lama Penyoki setelah diseleksi di hadapan para ulama Bone. Hal ini menunjukkan bahwa Lama Penyoki memiliki peran besar dalam membangun Masjid Raya dan memakmurkannya. Jumlah ayat-ayat dalam ragam hias Masjid Raya yaitu sebanyak 32 ayat Al-Quran yang terdiri dari beberapa surah tertentu, yaitu Quran Surah Al-Baqarah sebanyak 7 ayat, kemudian Quran Surah Al-Imran sebanyak 1 ayat,
Quran Surah Al-Nur sebanyak 1 ayat, Quran Surah Yunus sebanyak 2 ayat, Quran Surah Al-Ashab sebanyak 2 ayat, Quran Surah Al-Mu'minun sebanyak 2 ayat, Quran Surah An-Nam sebanyak 1 ayat, Quran Surah Asy-Syu'ara sebanyak 2 ayat, dan Quran Surah Al-Ikhlas sebanyak 4 ayat. Jadi, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, masjid ini dibangun pada tahun 1940 Masehi oleh Raja Bone ke-32 dan ke-34 Lama Panyuki Sultan Ibrahim bersama para kepala distrik di Bone yang berasal dari tanah wakaf milik musuh. Denahnya 4 persegi panjang dengan inskripsi huruf Arab pada mimbar Masjid Raya Watampone menjelaskan bahwa Lama Panyuki dengan gelar Islam Sultan Ibrahim sebagai Raja Bone yang membangun Masjid Raya sebagai interpretasi. Selanjutnya, Hamzah Junaid pernah mengungkapkan bahwa Kiai Haji Muhammad Junaid Sulaiman juga berperan besar dalam membangun pendidikan dan panti asuhan di Masjid Raya Watampone. Hal itu ditandai dengan mengaji tudang atau duduk bagi masyarakat dan santri panti asuhan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1966. Oke, demikian untuk konten kita kali ini mengeksplor Masjid Raya Kabupaten Bone. Jadi seperti itu tadi sejarahnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah informasi buat sahabat-sahabat semua di rumah. Terus ikuti konten-konten kami selanjutnya di Jejak Channel. Mari jelajah sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.